Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat pagi kami ucapkan kepada Ibu Kirana Nurliansari, SOS MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Selamat pagi kami ucapkan kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas diskusi dan sharing tentang budaya lokal yang ada di daerah kami. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dedi Supriyadi, NIM 2152111034. Saya berasal dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Saya hobi berenang dan bermain bulu tangkis. Kemudian ada dua teman saya. Yang pertama ada saya Muhammad Salih Wahyudi dengan NIM 2152111008. Saya berasal dari Kota Batam. Saya senang bermain game dan bermain futsal. Kemudian satunya ada Perkenalkan, saya Unggul Dilapandina dengan NIM 215211009. Saya berasal dari Pacitan. Saya bermain gamer semua. Tadi ini teman saya ini dari ujung barat Indonesia ya, itu tepatnya di Kabupaten di Batam. Kemudian ini ada sebelah timur daerah saya dari Pacitan. Langsung saja kita membahas tentang budaya lokal. Budaya lokal itu apa sih budaya lokal menurut Mas Syafiq Wahyudi itu gimana? Jadi menurut saya budaya lokal itu adalah suatu tradisi yang sudah dilakukan dari dahulu kala oleh nenek moyang dan yang hanya di lokasi tertentu atau lingkungan tertentu. Kalau dari Mas Unggul? Kalau menurut saya, budaya lokal itu adalah budaya asli dari suatu wilayah masyarakat yang memiliki ciri khas tertentu dan berbeda dari wilayah masyarakat yang lain. Kalau untuk Mas Dede sendiri? Budaya lokal itu menurut saya suatu peninggalan dari orang-orang dahulu. Itu bisa berupa tradisi atau barang yang menjadi ciri khas kelompok masyarakat tertentu. Dari tiga pengertian itu mungkin dapat kita simpulkan bahwa budaya lokal itu suatu peninggalan orang-orang dahulu, bisa berupa tradisi atau barang yang kalau tradisi itu dilakukan secara berulang-ulang itu akan menjadi suatu ciri khas dari kelompok masyarakat tertentu. Mungkin seperti itu ya. Ini ngomong-ngomong tentang budaya lokal nih, pasti kita yang dari daerah berbeda mungkin ada suatu budaya lokal yang menjadi ciri khas tertentu dari kalian. Contohnya mungkin Mas Dedi yang dari Kabupaten Pemalang itu apa aja budaya lokalnya? Kalau di Kabupaten Pemalang itu lumayan banyak budaya lokalnya, tapi yang paling spesifik di daerah saya itu ada yang namanya sedekah laut. Jadi sedekah laut itu biasanya dilakukan atau diselenggarakan itu pada bulan Suro atau Muharram. Kenapa di bulan Suro atau Muharram? Mungkin karena pada bulan Suro itu dianggap sebagai bulan yang sakral ya. Bahkan kalau orang Jawa itu ada yang beranggapan bulan Suro itu nggak boleh menyelenggarakan suatu hajatan. Maka harapannya masyarakat itu sebagai tolak bala juga sebagai wujud rasa syukur seperti itu. Jadi kan kalau boleh tahu rutinan kegiatan sedekah laut itu apa aja, Mas Dedi? Kalau runtutannya itu lumayan banyak karena kegiatan itu berlangsung 1-2 minggu. Biasanya 1 minggu lebih lah. Itu sebelum hari H, 1 minggu awal itu diisi dengan pesta rakyat ya, ada pesta olahraga, pesta seni itu yang biasanya itu masyarakat kumpul jadi satu di sana. Kemudian nanti menjelang hari H itu ada pesta budaya di sana, itu ada penampilan wayang kulit, wayang golek, kemudian tari-tari tradisional. Kemudian puncaknya pada hari H itu kegiatannya itu membuang kepala kerbau dengan sesaji-sesaji, kemudian itu diarungkan ke laut, itu seperti itu. Mas Didi kan tadi sudah dijelaskan bahwa tuntutan acaranya bisa lebih dari 1 minggu, itu pasti terdapat banyak nilai yang dapat diambil, itu Pak Mas Didi? Kalau nilainya itu lumayan banyak. Kalau kita lihat tadi dari misalkan pesta rakyat itu jelas itu nilai sosialis ya, nilai kebersamaan masyarakat itu jelas ada di sana. Bagaimana masyarakat itu bisa kumpul tumpah ruah dalam suatu area yang kemudian mereka bisa saling ngobrol dan lain sebagainya sehingga menciptakan kerukunan masyarakat. Kemudian nilai-nilai spiritual juga ada, di mana ada selamatan juga biasanya. Kemudian nilai budaya juga ada di sana dengan penyelenggaraan
apa namanya, kegiatan-kegiatan atau tradisi-tradisi budaya seperti itu. Mungkin kalau dari Kabupaten Pemalang, dari Batam sendiri gimana? Dari Batam sebenarnya tidak ada yang terlalu spesifik ya, mungkin karena masyarakatnya juga pendatang dari luar Batam juga. Ya, tapi ada suatu rutinan budaya di lokasi saja, yaitu pencukuran rambut bayi ketika bayi sudah berumur satu bulan. Jadi tradisi ini dilakukan ketika bayi sudah berumur 1 bulan, dan acara ini dibarengi oleh akikahan. Jadi ketika rambut bayi tersebut sudah dipotong lalu ditimbang oleh penimbang, seberapa beratnya itu akan ditukarkan oleh emas atau perak, kemudian akan disedekahkan oleh orang yang berhak menerimanya gitu. Dan itu untuk asal usulnya sendiri gimana Mas? Ya, jadi kan di sini sendiri Rasul itu kan mensunahkan untuk akikah dan memotong rambut bayi, dan itu sangat banyak manfaatnya, karena kan yang berat timbangannya rambut itu kan akan disedekahkan ya. Mungkin karena sunnah itu kemudian masyarakat di lingkungan saya mengadakan tradisi tersebut dan kemudian menjadi budaya di lingkungan saya. Itu berarti asal usulnya dari sunnah Rasul seperti itu. Juga dianjurkan ya Mas ya. Mungkin kalau nilai yang terkandung dari tradisi itu mungkin apa aja? Ya, tadi kan juga dibilang kalau misalkan timbangan rambut itu akan ditukarkan oleh emas. Jadi dan disedekahkan. Jadi mungkin nilainya itu adalah membagikan kebahagiaan atas lahirnya sang buah hati untuk kepada orang lain seperti keluarga atau kerabat, dan kepada fakir-fakir miskin. Ya. Dan untuk di Pacitan ini ada budaya lokal apa aja? Ini pindah ke Pacitan. Untuk kasih dulu. Tempat saya, karena saya berada di Posak, itu masuk Posak di desa. Di tempat saya itu biasanya sebelum Ramadan itu ada sadranan yang biasanya dilakukan pada hari terakhir sebelum bulan Ramadan. Itu melibatkan hampir seluruh masyarakat. Pada minggu itu dilaksanakan kerja bakti untuk membersihkan makam, dan itu dilakukan secara gotong royong dan melibatkan hampir mulai dari remaja sampai hingga orang dewasa ikut membersihkan makam. Berarti hampir semua masyarakat ya. Itu kalau sadranan di sana itu ada apa ya? Suatu tempat atau makam yang disakralkan ada enggak maksudnya? Ada yang menurut orang tua itu merupakan leluhur dari desa saya sendiri, tapi tidak ada ritual khusus ataupun acara khusus untuk menghormati. Berarti hanya diziarahi tapi nggak ada semacam atau memberikan sesaji atau lain sebagainya, nggak ada ya? Jadi masyarakat di situ menganggap nilai dan atau makna dari sadranan itu apa? Ya, ini yang jadinya gimana ya, masyarakat saling Erat hubungannya, terus meningkatkan gotong royong, dan ya itu tidak ada perselisihan seperti itu. Menciptakan kerukunan mungkin. Ternyata banyak banget ya dari budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia ini, banyak banget. Tadi dari Kabupaten Pemalang, tadi Batam, dari Pacitan, itu satu daerah saja itu bisa mencakup banyak budaya lokal. Itu berarti Indonesia itu sangat luar biasa. Gini, kalau kan sangat banyak sekali kan itu budaya-budayanya, itu harus ada suatu cara untuk saling menghormati, menghargainya, seperti itu ya Mas, atau yang mungkin kita sebut dengan toleransi. Kalau menurut Mas Syafiq sendiri, kalau toleransi itu gimana? Maksudnya untuk bisa menciptakan kerukunan dari adanya keberagaman budaya tadi. Ya, kan berarti toleransi itu kan menghargai budaya orang lain. Kan kita berarti tinggal di Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, yang mana itu tidak heran kalau misalkan budaya dari beberapa daerah itu berbeda-beda. Ya, jadi kita menyikapinya itu dengan menghargai dan tidak menyalahkan budaya lain yang berbeda dari budaya kita sendiri. Itu. Kalau dari Mas ini Kurang lebih sama seperti masyarakat kita. Kalau menurut kita budaya tersebut kurang tepat, kita tidak perlu sampai menyalahkan ataupun menghujat, sehingga tidak terjadi ketersinggungan di masyarakat lain. Ini ya kita harus tetap menghargai seperti itu. berarti kesimpulannya mungkin yang penting kita harus berpikiran terbuka gitu ya.
tidak tertutup dengan budaya-budaya lain, nggak menganggap budaya kita itu yang paling benar. Karena mungkin setiap budaya yang dilakukan di masyarakat tertentu itu mempunyai filosofi dan makna yang sebenarnya itu bagus gitu. Mungkin karena ada sudut pandang atau cara pandang yang salah, jadi seakan menganggap budaya tersebut salah. Intinya kita harus membuka pikiran itu, membuka pandangan seperti itu ya. Ya kan kita rupanya kita berdiskusi dengan banyak hal, entah itu budaya lokal ataupun cara menyikapi. Nah, mungkin dengan budaya-budaya lokal ini ya kita bukan malah menjadi musuh kita, malah itu menjadi kekuatan kita ya, karena toleransi dalam keberagaman adalah kekuatan kita untuk menuju persatuan. Iya, berarti keberagaman itu harusnya menjadi suatu hal yang mempersatukan kita ya. Bukan untuk memusuhi kita. Ya mungkin cukup sekian ya teman-teman, ini tadi sekedar sharing dan diskusi dari kami. Mohon maaf kalau ada yang kurang, kalau ada kesalahan dan lain sebagainya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.